Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Kembali lagi di bagian ini Mang Ian Warung bercerita lagi teman-teman. Nah kali ini Mang Ian Warung bercerita tentang Panon. Ini dia. Senja turun dengan acuh, meninggalkan hari tanpa peduli. Hari ini aku pulang menuju kontrakan. Macet di jalur utama nasional seperti biasa terjadi. Juga pengendara yang seenaknya ambil jalur, saling terburu mendahului. Ya sore seperti biasa. Maghrib tiba, aku sampai di kontrakan. Makan, mandi, sembahyang, video call sebentar lalu keluar rumah. Meskipun tempatnya sempit, kadang ngopi di warung Mang Ian selalu sukses membuatku sedikit tenang. Seolah hari emang benar-benar berjalan seperti biasa. Motorku parkir di tempat yang sekiranya tak mengganggu. Kopi biasa Mang, pesananku sambil duduk. Eta banget kusut amat, kunaon rek? Sambil menyerahkan pesananku dia bertanya. Pusing aku Mang, urusannya sama santet. Soalnya ingin menceritakan tapi enggan. Alas ya, hati-hati rek. Yang penting jangan lupa Tuhan. Zikir, berdoa, dijamin yang begituan pasti menjauh, ucapnya menenangkan. Sip, kalem Mang. Kutiup kopiku sebentar sebelum meneguknya pelan. Ingat re, yang seperti itu aslinya gampang kalah. Dibacain ayat suci aja hilang re. Iya terus menghiburku tuh Mang Ian. Apaan? Coba tanya ke Bang Herul. Ada hantu yang bisa ikut baca Mang, ujarku mendebatnya. Artinya itu bacaannya gak yakin, ilmunya gak meresap. Bener juga ya Mang Ian ya. Mang Ian tak kalah tuh. Aku terdiam, ragu dengan kata-katanya. Gak percaya? Nih gue ceritain buktinya. Nah ini dia Mang Ian bercerita. Sewaktu-waktu ketika warung baru buka setahun, lewat tengah malam saat sedang istirahat, terdengar bunyi nyaring di pertigaan. Orang-orang juga terdengar berkerumun. Suaranya panik. Karena penasaran, ku buka warung sedikit dan mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat tubuh yang sedang kejang-kejang di tengah kerumunan. Darah di mana-mana mewarnai aspal. Tak jauh dari situ ada sebuah motor yang telah hancur hingga terbelah dua. Juga sebuah mobil sedan kecil dengan kaca depan, bemper dan pintu samping kanan rusak hingga pecah. Sebuah tabrakan sepertinya baru saja terjadi. Aku mendekat penasaran. Seorang wanita setengah baya memakai jaket kulit dengan kepala berlumuran darah sedang sekarat tak berdaya. Ia tak memakai helm, menjawab sebagian besar rasa penasaranku. 10 menit kemudian, ambulan dan mobil polisi tiba. Aku masih sempat melihat saat korban diangkat menggunakan berangkar. Ia berhenti kejang, kedua matanya terbuka, tapi yang kiri bolong. Aku meringis melihat pemandangan itu. 1 jam kemudian, lokasi bekas tabrakan terjadi kembali sepi. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih membersihkan sisa-sisa darah. Meski temaram, aku melihatnya. Sesuatu berwarna putih seperti bola, namun bekas tergilas ban mobil ditaburi pasir sekenanya. Semoga itu bukan sesuatu yang aku khawatirkan. Esoknya, aku mendapat kabar jika korban meninggal saat di perjalanan menuju rumah sakit. Pihak keluarga korban pun memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik. Dan tepat 3 hari setelahnya, teror muncul. Aku pun memotong kepada Mang Ian dan bertanya, teror yang tabrakan itu Mang? Dan Mang Ian pun menjawab sekenanya dan setengah kesal. Ya iyalah, kan yang meninggal dia rek, gimana sih? Kan yang udah meninggal gak bisa hidup lagi Mang, protesku padanya.
Sia mah kudu we ku aing jendreken. Sebelum kesalnya makin menjadi, ku balas dengan cepat. Kalem mah. Hehehe. Iya tahu itu Jin. Udah lanjut. Nah, jadi sampai mana gua tadi lupa. Mang Ian malah gak jadi. Yang bener aja Mang, gua udah masang quote itu. Kini aku yang kesal. Oh ya, ingat yang pertama ya. Ya, anak muda belum ada 20 tahunan baru balik dari kafe yang di blok belakang jam 11:30. Dia bubar sama teman-temannya, terus lanjut ke arah jalan raya. Pasti dong lewatin warung. Sebelum pertigaan dia lihat ada ibu-ibu pakai jaket hitam lagi jongkok, kayak nyari sesuatu yang jatuh. Punten bu, nuju milarian naon? Mungkin saya bisa bantu pakai senter, soalnya nggak bakal kelihatan kalau gelap. Lihatnya baik sih. Nah, si bibi itu diem aja, nggak nyahut, nggak ngomong, nggak jawab apa-apa. Bu, sekali lagi dipanggil. Iya Jang, nuju milari. Si ibu nggak lanjutin omongannya. Nyari apa bu? Masih nanya tuh anak. Ini si ibu bangun sambil nunjuk matanya yang bolong, nunjukin mukanya yang udah hancur, banyak darah di mana-mana pada netes. Sadar yang dia lihat bukan orang. Anak tadi langsung ngebut nggak pakai lama. Suara motornya kenceng banget. Pas lihat warung masih buka, langsung dia rem, beli minum, terus ceritain yang barusan dia alamin. Ya, niat amat ya tuh setan ya, sampai nunjukin mukanya. Aku mengernyitkan dahi sambil meminum kopiku seteguk. Lo tebak re, dia ganggu atau emang nyari matanya? Mang Ian melempar pertanyaan. Ya kan lihat gelagatnya begitu ya pasti emang beneran nyari dong, jawabku. Tuh kan, lupa lu tuh, katanya. Hah? Aku keheranan. Dah, didengerin dulu, mau gua lanjut nih re. Ya, Mang Ian melanjutkan. Dan yang kedua, ojek pangkalan depan. Gua lupa namanya siapa, tapi dia kadang narik penumpang sampai subuh. Dia dapat penumpang dari depan, minta diantar ke blok paling ujung jam 11:30 malam. Penumpang yang ini aman, dia orang. Nah setelah sampai, turun bayar kelar. Tapi baliknya kena apes. Yang namanya ojek pan, kalau di jalan ada yang lagi jalan pasti ditanya dong. Nih ojek lihat ada ibu-ibu yang lagi jalan sendiri ke arah depan, bilangnya jaket hitam juga. Ojek bu, dia nawarin tuh. Tapi si ibu masih cuek aja tetap jalan sampai ada tempat yang terang. Ke pertigaan berapa Mang? Dengan adegan yang sama, lihatin mukanya yang sebelah mata bolong dan banyak darah di mana-mana. Anjing teh, sambil kabur gak ke pangkalan tapi ke rumah. Besok paginya pas beli kopi di sini, cerita dia. Mang, itu jarak kejadian 2 itu deketan Mang. Aku penasaran. Beda 2 apa 3 harian kayaknya, jelasnya. Jelas itu mah, jahil doang berarti, aku meyakini. Betul, balasnya tegas. Terus, Amang gimana? Tanyaku. Nah gini nih kalau gua. Yang ketiga nih, pas gua lagi nyapu depan warung, beres-beres sebelum tutup, ada yang berhenti pakai motor, cowok juga. Duh Mang, hampura hayang rokok. Sopan dia kelihatan bukan orang sini. Oh mangga tenan naon, badai rokok naon? Gua tanya sambil masuk warung kan. Mil sebungkus, kretek sebatang Mang. Rada aneh sih, tapi tetap gua layanin dong. Gua kasih rokoknya. Dia nyalain kretek, terus asapnya dihembus dikit ke muka gua. Gua kibas-kibas sambil bilang, "Nih bocah sengaja apa ya?" Saya Denis Mang, lagi main ke kosan adik. Mau tanya boleh? Katanya pas udah nyalain rokok. Silakan nanya apa? Gua iyain. Akang lihat ibu-ibu yang lagi duduk di boncengan motor saya kagak? Makin aneh nih pertanyaan nih anak nih. Soalnya gue jelas lihat pas dia turun dari motor emang sendiri. Refleks gue lihat ke motornya. Bener dong, emang ada ibu-ibu yang lagi duduk, rambut sebahu, pakai rok kuning, jaket hitam kulit. Ningali tapi kenapa ya? Tadi perasaan gak ada. Nah gue jawab jujur dong. Iya Kang, bukan orang itu. Santai banget dia jawabnya. Padahal gue sendiri udah ngeper duluan kayak ngecerita 2 tadi. Belum aja gue bilang apa-apa. Bu, dipanggil dong sama si curut satu ini nih. Gue udah deg-degan gak karuan. Pas nengok, bener-bener serem.
Mukanya emang hancur-hancuran. Setengah mukanya habis sampai tulang pipinya kelihatan. Matanya bolong, darah netes kemana-mana. Lihat kayak gitu, gua mundur pelan-pelan. Jelas nih bocah bukan sembarang bocah nih. Tenang Kang, tenang. Baca ayat kursi yang khusyuk aja. Masih santai dong. Padahal gua sendiri udah panik gak karuan. Gua turutin tuh baca ayat kursi pelan-pelan. Gua baca sambil ingat artinya juga, biar fokus sama yakin. Si bocah Dennis ini ngasih rokok ke ibu-ibunya sambil bilang, "Nih, udah jangan ganggu lagi lu, beda alam juga." Si ibu kayak ngambil rokok itu terus kayak tiba-tiba hilang aja. Gua kayak liat video yang di-cut tiba-tiba. Gua kucek mata kayak gak percaya. Geus mang, mualan naon. Ampuna, kami jahil satik, katanya sambil bayar rokoknya. "Ang, jangan sekali-kali lagi ya. Saya mah gak kuat aslinya." Gua kasih tahu tuh bocah, "Saya kan gak sering-sering kesini." Hehe, mari mang. Habis bilang gitu, pergi dah dia. Lah gua langsung tutup lah, bodo amat. Kena jahil orang nih, pas banget ketawa. Sialan lu re, umpat Mang Ian. Tepat saat cerita Mang Ian selesai, ada yang lagi jalan pakai celana pendek, jaket loreng rusuh. "Kopi lah biasa." Bang Herul datang langsung pesan kopi dan duduk bareng. "Pusing amat bang?" tanyaku saat melihat wajahnya. Lu juga sama, lu lagi pusing juga ya?" Bang Herul tanya balik. "Dikit, urusan mistis gua mah, lu napa bang?" tanyaku balik. "Urusan duit gua mah," jawabnya singkat. Kopi Bang Herul kini tersaji di meja yang sama. Abang punya utang cerita nih, BTW," aku menagihnya. "Asal bayar kopi tawarnya. "Gampang," aku menyanggupi. "Mantep nih." Mang Ian ikut nimbrung. Tongkrongan berlanjut malam itu. Aku, Mang Ian, Bang Herul berkumpul dan saling bertukar cerita. Utang cerita mengenai hotel tempat Bang Herul dulu. Malam ini aku menagihnya. Dengan imbalan kopi, ia mulai bercerita. Seharusnya lokasi hotel berada di pinggir jalan raya atau jalan utama. Namun hotel ini lokasinya sedikit kurang strategis. Selain karena harus masuk sebuah gang selebar 1 mobil, juga terdapat pemukiman warga, membuatnya agak kurang nyaman. Bukan aku menyaksikan, hanya saja hotel identik dengan hal-hal yang sudah menjadi rahasia umum. Dengan lokasi seperti ini, bukankah warga di sekitar akan merasa kurang nyaman? AMR. Nama hotel itu terpampang besar di depan dengan font warna merah seperti menggoda. Bangunannya cukup besar, 5 lantai dengan 40 kamar campuran, ukuran standar dan ukuran family. Pekerjanya terbagi 3 shift. Pagi dimulai jam 7 hingga jam 4 sore. Siang dimulai jam 3 sore hingga jam 11 malam. Dan malam dimulai jam 10 malam hingga jam 7 pagi. Untuk shift pagi dan siang terdiri dari 2 front office, 3 room boy atau service, 1 satpam, sedangkan shift malam hanya ada 2 orang yang bertugas. 1 front office merangkap room boy dan 1 satpam merangkap servis. Sedangkan manajer hotel selalu datang pukul 9 pagi dan pulang antara pukul 4 sore hingga 7 malam. Banyak aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya dilarang membuka kamar nomor 19 yang berada di lantai 3 paling ujung. Semua orang mematuhinya, meski saling bertanya, kenapa? Banyak cerita yang simpang siur mengenai kamar nomor 19 ini. Dari mulai bekas pembunuhan atau bunuh diri, tempat pemilik hotel Yugi, tempat jin penunggu tanah yang dibangun hotel tinggal, hingga yang paling ekstrim, tempat penjualan narkoba atau organ tubuh manusia. Kabar yang paling ekstrim itu karena kadang di beberapa kesempatan ada seorang wanita yang selalu datang membawa koper besar masuk ke kamar 19. Ia masuk dengan pemilik hotel di tengah malam dan keluar setelah 30-60 menit kemudian. Dan jika mereka datang, setiap orang yang sedang shift malam itu selalu diberi uang tips ratusan ribu dan camilan. Jika mujur kadang sebotol alkohol pun tak sungkan menguar. Semuanya berjalan baik-baik saja, meski ada pertanyaan. Tapi selalu
hanya sebuah pertanyaan tanpa ada jawaban pasti. Kami pun enggan untuk mencari tahu. Bukankah tak ada yang ingin kehilangan pekerjaan gara-gara rasa penasaran konyol tanpa dasar? Hingga di suatu sore, sepasang laki-laki dan wanita check-in. Petugas front office menempatkan mereka di kamar nomor 18. Persis di samping kamar nomor 19. Ia melakukan itu karena semua kamar standar yang dipesan penuh. Aku masuk shift malam berpasangan dengan FO baru. Panggil saja dia Budi. Ia terpaksa masuk 2 shift berturut-turut dari itu karena penggantinya izin tiba-tiba. Sialnya, manajer entah lupa atau kenapa, hingga ia tak sempat memberitahu aturan kamar nomor 19. Sementara aku hanya mendengar kabar dari grup WhatsApp bahwa ada pegawai FO laki-laki yang baru masuk. Dan malam ini, aku baru bertemu dengannya. Kukira ia telah selesai diberitahu tentang aturan hotel, maka aku pun tak membicarakan itu dengannya. Bud, gua ke toilet dulu bentar ye. Kalau ada apa-apa telepon aja ke WA, ujarku padanya. Beres bang, jawabnya meyakinkan. Toilet yang aku gunakan satu ruangan dengan pos satpam. Hanya saja, aku tak dapat memantau apapun. Jadi kuharap dia menggantikanku memantau sekitar sebentar. Ketika selesai, kulihat Budi tidak ada di balik meja resepsionis. Aku segera menghampiri meja itu dan mencari di sekitar. Saat ku coba telepon dia, bodohnya apanya ditinggal di atas meja. Karena jika meninggalkan pos untuk mencarinya terlalu beresiko, maka aku biarkan. Tak ada yang tahu jika aku pergi ke lantai atas. Takkan ada pencuri yang masuk untuk mengambil motor yang terparkir tepat di samping pos. Selang beberapa lama ia kembali. Lu kemana Bud? Tanyaku. Lantai 3 bang, tadi tamu nomor 18 protes. Katanya kamar nomor 19 berisik, kayak lagi pindah-pindahin meja atau kursi. Terus ya gua cek, ternyata kosong. Ya udah gua bilang, mungkin rumah warga. Jelasnya dengan wajah datar. Lu buka kamar nomor 19? Tanyaku tak percaya. Iya, kan FO dikasih kunci master buat buka kamar mana aja. Jawabnya tak ragu. Goblok. Lu gak dikasih tahu kalau kamar nomor 19 gak boleh dibuka? Karena kesal, aku menggenggam kerah bajunya. Sorry bang, manajer gak bilang apa-apa soal itu. Ia ketakutan melihatku marah. Maka aku melepaskannya. Dibaca. Aku menunjuk aturan yang ditempel di samping komputer di balik meja. Budi membacanya dengan cepat. Wah, iya bang bener. Terus gimana bang? Budi panik. Pasalnya di tiap-tiap lantai memang ada CCTV yang merekam. Dan hanya manajer atau pemilik yang punya akses untuk menghapus rekaman itu. Lu lihat apa di kamar itu? Selidikku. Gak ada apa-apa bang. Jawabnya yakin. Bener lu, gak ada apa-apa. Aku meyakinkannya. Sumpah bang, kasur, lemari, meja, kursi gak ada, kosong aja, gak ada apa-apa. Cuma emang cat kamarnya warna merah. Ada karpet warna merah juga. Kalau kamar yang lain kan putih tanpa karpet. Gitu doang, gak ada aneh-aneh. Jelasnya. Lu gak lihat ke atasnya, ke lampunya? Kupikir jika bawahnya kosong, pasti langit-langitnya ada sesuatu. Enggak bang, kan gua kira kalau ada apa-apa gitu kan pasti ada di situ, bukan di atas langit-langit, apalagi di gantungan lampu. Sial, jawabannya logis. Lu sempat ngetok dulu. Aku memastikan. Iya, tapi gua cuma denger doang. Gua kira ya salah denger atau halusinasi doang kan ya. Makanya gua buka sekalian biar gak penasaran. Jawabnya masih dengan wajah yang panik. Aku menepuk dahi, mengusapnya, dan menghela nafas sepanjang mungkin. Gawat nih pasti. Baru aja kami sedang melunturkan ketegangan, tiba-tiba tamu nomor 18 turun menemui kami. Lu bilang tadi kamar nomor 19 kosong. Jangan bohong lu. Tadi ada yang ngetok-ngetok kenceng kamar gua. Bilang dia dari kamar 19. Sambil marah-marah katanya gua berisik. Pas gua bales samperin ke kamarnya, dia diam aja. Gua mau buka tuh kamar. Ayo lu ikut, lu juga satpam. Ya dia marah dengan nada membentakku dan Budi. Kami diam saling bertatap mata.
Gua yang masuk. Lu pada ikut aja jadi saksi. Jangan cemen lu. Mau lu gua laporin ke atasan lu, terus gua kasih review jelek. Tamu ini mengancam. Kami pun semakin tak berkutik. Iya udah, ayo deh pak, sanggupku. Sementara Budi masih diam. Bud, kalau kenapa-kenapa kan bukan kita. Udah berani aja. Kuberanikan dia. Dia mengangguk. Kami mengekor tamu hingga ke lantai 3. Saat pintu nomor 19 terbuka, orang itu langsung masuk dengan kasar. Aku melihatnya dengan jarak beberapa meter. Jujur, aku takut. Selang beberapa lama orang itu keluar. Kosong, mungkin ada yang iseng. Udahlah gua capek, biarin ah. Bodo amat ah. Saat tamu itu menjelaskan, aku melihat kepala yang muncul di atas pintu. Kepala itu tergantung dengan posisi terbalik. Rahang bawahnya tidak ada. Maksudku bayangan wajah dengan mulut yang terbuka tanpa ada rahang bawah. Terlihat di sana deretan gigi atas, lidah, dan kerongkongannya keluar. Aku mematung. Budi pun sama. Sementara tamu nomor 18 berjalan acuh masuk ke kamarnya kembali. Makhluk itu mulai merangkak keluar. Tepatnya, ia merangkak di langit-langit dan di atas tembok. Saat seluruh tubuhnya terlihat, ia memiliki tubuh wanita dengan telapak tangan yang terbalik ke belakang. Kakinya juga sama, posenya mirip belalang. Makhluk itu merangkak telanjang keluar kamar. Goblok! Aku menarik lengan Budi menyeretnya turun dengan panik, membiarkan pintu kamar itu terbuka. Kulihat Budi wajahnya pucat pasi, mulutnya gemetar hingga giginya saling beradu menimbulkan bunyi berulang kali. Sambil terus berlari turun, ku coba menelpon manajer. Setelah tersambung dan dijawab, aku ceritakan dengan panik. Sialan, bener-bener sialan. Tunggu di hotel, jangan keluar, jangan ribut, jangan sampai tamu ada yang tahu. Pak manajer seketika menutup teleponnya. Kami duduk menunggu di bangku panjang di luar hotel tepat di depan meja resepsionis. Budi masih gemetaran. Aku mencoba menenangkan diriku dengan hisapan rokok berkali-kali. Selang 1 jam, yang kutunggu datang. Manajer datang dengan pemilik bersama 1 orang wanita cantik. Aku segera menceritakan semuanya pada mereka dengan rasa takut dan pasrah. Salahmu, salahmu, salahmu. Kalian berdua gak usah lagi kerja di sini. Goblok bener. Pemilik menunjukku. Manajer dan Budi yang masih gemetaran hebat, ia segera berlari menuju lantai 3. Sudah tak apa, ini kecelakaan. Tidak murni salah kalian bertiga. Ini, tolong tutup rapat apa yang terjadi malam ini. Saya yakin setelah kalian melihatnya, kalian mengerti jika sampai hal ini bocor. Iya kan? Wanita itu memberi aku, manajer dan Budi, amplop coklat masing-masing. Makasih Non Kara, maafkan saya kurang teliti. Manajer membungkuk. Lalu wanita yang dipanggil Non Kara itu berlalu pergi menyusul pemilik. Setelahnya, aku dan manajer berjaga hingga pagi. Sementara Budi beristirahat di kamar khusus pegawai. Pun dengan pemilik dan Non Kara, mereka tidak muncul hingga aku pulang. Katanya pemilik dan Non Kara keluar saat shift pagi selesai. Kakak Kara? Aku tak percaya nama itu keluar dari cerita Bang Herul nih. Iya, lu tahu Re? Tanyanya santai. Aku terdiam. Mana mungkin aku tidak mengetahui nama itu. Selesai. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tunggu di bagian berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di